hari di mana semua leakers amsyong. Halo semuanya, gue Jordi dari The Lazy Gadgets, dan setelah 2 minggu absen dari channel gue sendiri, akhirnya gue kembali lagi ngebawain recap, opini, dan ya sedikit info-info tambahan terkait acara Apple iPhone California Spring Reloaded Event. Nggak tahu pokoknya hari ini tadi jam 12 subuh, ya gue nggak tahu ini naik jam berapa. Tapi hari ini gue akan ngomongin mulai dari Apple TV Plus yang bisa kita skip langsung aja karena gue juga nggak berkontribusi untuk Apple sendiri karena gue cimet, nggak bisa bayar, Netflix aja gue minjem Aldo ya kan. Kita langsung masuk aja, pertama itu ada iPad. Oke, jadi iPad ini adalah sebuah produk yang sebenarnya udah masuk ke penglihatan leakers akan rilis, tapi mereka nggak pasti. Tapi iPad ini sendiri tetap rilis, di mana dia itu menggunakan A13 Bionic, 20% lebih cepat, bezel tetap tebal. Sebenarnya nggak ada yang menarik sih dari si iPad ini karena kamera 12 megapiksel ultrawide untuk front kamera, dan dia juga bisa dibilang bisa center stage, True Tone, dan masih pakai Apple Pencil generasi pertama, bisa pakai keyboard Logitech, iPad OS 15, terus harganya itu starting dari 329 USD atau 4,7 juta, nanti udah ada list lengkapnya dibikinin oleh William, jadi ya iPad ya gitu doang. Nah, yang menarik, yang menjadi highlight, yang menjadi hal paling favorit untuk event ini menurut gue, itu malah ada di iPad mini. All new iPad mini, ini beneran iPad Air yang diperkecil karena Touch ID-nya itu di bagian atas, nggak pakai Face ID, semua desain, nggak ada touch button, dan gue rasa ini adalah cara Apple untuk ngelawan foldable dari Samsung. Karena mungkin dari foldable Apple sendiri itu belum ready, tapi kayaknya kalau dilihat dari layarnya sih, dia itu belum 120 Hz, dan gue rasa ya satu-satunya kompetitor adalah ini, dan ini nggak disebutin tapi SoC-nya sendiri itu menggunakan A15 Bionic yang berarti sekencang si iPhone 13 Pro Max yang baru aja rilis. Dan kalau kita ngomong warna, dia ada purple, pink, starlight, dan space gray, dimana sekarang dia udah bermain dengan nama starlight dan space gray. Liquid Retina display yang berarti masih LCD dengan ukuran layar tuh di 8,3 inci, dan brightness-nya itu cuma di 500 nits. Itu udah mentok dengan True Tone. Oke, jadi kalau ngomongin iPad mini sendiri, menarik, tapi entah kenapa gue ngerasa harganya itu terlalu tinggi. Jadi dia tuh di 500 USD startingnya untuk 64 GB yang Wi-Fi version. Itu kalau kita konversikan itu di 7,1 juta rupiah, dan somehow mendekati iPad Air yang lebih menarik. Ini lebih kecil tapi A15 Bionic. So, menurut kalian gimana? Tapi the iPad mini itself ya, buat gue itu menarik banget, kayak kecil, powerful, dan enak aja gitu, kayak iPad Pro versi kecil gitu. Oke, moving on, kita ngomongin itu adalah Apple Watch 7 yang bisa dibilang minor banget upgrade-nya, dan ini adalah titik di mana para leaker ini meledak ya, karena kita bisa lihat John Prosser, Mark Gurman, Max Weinberg, Ming Chi Kuo, itu semua menyatakan kalau Apple Watch 7 itu bakal kotak sampingnya. Dimana Apple sendiri bilang Apple Watch 7 lebih bulat dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi kalau kita ngomong highlight dari Apple Watch 7 sendiri, itu bisa bilang dari sisi bezelnya, karena jauh lebih tipis, jauh lebih screen semuanya, and urusan warna ya nothing change, urusan fitur juga minor. Kalau kita ngomongin dia nambah cycling, kita ngomongin dia ada watch face baru, itu bukan sebuah hal yang besar, jadi lebih durable aja sebenarnya, dan gak ada perubahan yang terlalu keren. Dan charging speed juga naik 45 menit, itu 80%, dengan harganya itu di 399 USD atau 5,7 juta, dan baru tersedia nanti di musim gugur. Jadi kalau kalian ke Apple sendiri pun itu belum ada pricing untuk tiap variannya. Terus waktu kita ngomongin Apple Watch, dia juga memperlihatkan Apple Fitness Plus. Gue sih nggak usah bahas ya, maksud gue lo bisa ngeliat double chin, lo bisa ngeliat buncit ya, maksud gue lo berharap gue excited dengan Apple Fitness Plus gitu yang ngasih tahu course baru snowboarding gitu, yang emang lo mau snowboarding di mana? Cuman iklan dari Apple Fitness Plus sendiri cukup impresif, yang dimana memperlihatkan banyak sekali sport yang bisa dilakukan dan terintegrasi dengan si Apple Watch, iPad, ekosistem dia sendiri. Dan kalau kalian perlu alasan untuk beli Apple Watch, gue rasa
Itu salah satu iklan yang bisa kalian, aku mau Apple Watch biar aku bisa workout, biar kurus. Masuk Apple Fitness. Oke, main course event ini tentu kita ngomongin iPhone 13 dan 13 Pro dan 13 Pro Max dan 13 mini, dan ya tadi gue udah coba nyatet beberapa harganya, hal-hal barunya mungkin nanti gue akan coba breakdown satu persatu buat kalian, karena seperti biasa habis nonton syuting kita langsung bikin script dan langsung syuting gitu kan. iPhone 13 dia punya warna pink, blue, black, starlight, dan product red. Jadi dia udah nggak ada warna putih, sekarang namanya jadi starlight, dimana ini juga nggak putih pure tapi ada krim-krimnya dikit. Cuma buat gue pribadi warna pink sama warna blue-nya itu bagus banget. Bahkan bukan ekspektasi gue cukup naik dikit ketika gue ngelihat ada pink di sana, yang berarti ada metallic pink di Pro yang nggak ada, ya kan? Nah, di mana iPhone 13 ini mininya tetap ada. Kita ngomongin chipsetnya A15 Bionic, di mana dia itu confirm kalau 30% untuk GPU lebih cepat dibandingkan kompetitor, 50% CPU lebih cepat dibandingkan kompetitor. Kalian tahu sendiri kompetitornya siapa. Layar nggak ada yang berubah, Super Retina XDR display. Kamera paling yang noticeable adalah sensor shift OIS ya, yang kata William sih sama kamera yang gue pakai sekarang. Di H5 tuh ada sensor shift OIS, dan untuk si kameranya diagonal jadi sesuai leak. Kalau ngomongin notch-nya, gue rasa gue belum bisa pastiin seberapa besar perubahannya, karena kalau kita lihat dari presentasinya sendiri sih nggak ada perubahannya sama sekali. Tapi kalau kita ngomongin perubahannya sedikit, tadi gue coba catat, itu ada cinematic mode. Jadi ini salah satu fitur baru, dimana kalau kita merekam sesuatu, muka nih direkam, terus kita berbalik muka gue, itu bisa ngerekam objek di belakang atau muka orang di belakang. Jadi kalian bisa berganti fokus dengan cepat, dan ini cukup impresif dan gue rasa akan menjadi salah satu fitur yang akan dicoba oleh banyak reviewer. Oke, gue nggak tahu apakah gue akan coba, tapi semoga gue dapat pinjaman. Terus Dolby-nya sekarang bisa 60 fps, baterai life-nya mungkin salah satu yang menarik buat gue, karena dia ngeklaimnya bisa bertambah 2,5 jam, baik iPhone 13 dan iPhone 13 mini. Brightness-nya naik ke 800 nits dan beratnya juga naik 10 gram. Dan satu fitur lagi untuk foto, itu ada photographic styles, dimana kalian tuh bisa foto tuh lebih kompleks lah edit ya. Jadi kalian lebih bisa milah per layernya untuk diedit. Nah, kalau kita ngomongin harganya sendiri, iPhone 13 mini itu startingnya di 10 juta sampai ke 14,2 juta. Dan iPhone 13 itu dari 11,4 juta sampai ke 15,7 juta. Dimana udah nggak ada varian 64 GB, jadi startingnya itu di 128 GB. iPhone 12 Pro Max sendiri, iPhone 12 Pro, gue masih belum move on. iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max. Ini tuh selalu kejadian setiap tahun kalau gue lagi syuting recap-recap acara seperti ini. Tapi kalau kita ngomong iPhone 13 Pro Max, ini adalah hantaman kedua untuk para leaker yang bacot panjang lebar keluarin warna bronze. Hari ini cuma ada warna Sierra Blue. Gue nggak tahu seberapa banyak yang kecewa dengan kehadiran warna ini, karena kita dari green ke blue dan ke blue lagi. Tapi yang gue notice lebih ke arah emasnya yang sangat-sangat ngejreng menurut gue. Jadi menurut kalian gimana? Ya coba tulis komentar di bawah. Kebetulan semuanya lagi kuning di belakang sini. Dan kalau kita ngomongin iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max, itu nggak ada eksklusivitas kayak iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max, di mana kameranya jauh lebih superior. Di sini gue nggak ngeliat ada perbedaan, karena gue coba compare modelsnya dari website Apple sendiri. Dan kata William, wallpaper dari iPhone 13 Pro dan 13 series itu mirip Zenfone 3. Nanti dia akan masukin fotonya pasti. Tapi kalau kita ngomongin layar, ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Makanya ketika iPhone 12 Pro keluar, gue rasa it's a good time buat nunggu. Karena lu nggak akan coba 5G juga. Gue coba 5G juga ketika gue di rumah. Yang biasanya terjadi ketika 3 minggu sekali gue pulang ke rumah. Jadi di sini ya akhirnya iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max itu sama-sama dapat 120 Hz atau promotion yang gue nggak tahu ya. Mungkin kalau kita side to side sama brand lain, harusnya terasa perbedaannya karena animasi dari si Apple sendiri itu emang berbeda. Bukan ngomongin adaptifnya, tapi ngomongin dari animasi dari si wallpapernya, gauze-nya, dan segala macamnya. Jadi ini mungkin gue berharap ada yang bikin compare-nya untuk device-device itu. Dan untuk kamera sendiri, karena tadi gue bilang gak ada perbedaan cukup mencolok, itu cuma dapat photographic style dan cinematic mode sama seperti iPhone 13 biasa.
Tapi di sini dia punya makro. Jadi ada makro slow motion, makro videografi, makro fotografi yang si iPhone 13 biasa itu nggak punya. Dan sekarang untuk ProRes, sekarang udah ada ProRes video. Dan untuk urusan harga sendiri dia startingnya di 11,4 dan paling mentok tuh di 15,7 dan ada opsi 1 TB yang kalau gua bacain ya satunya 21,4, satunya 22,8 juta. Yang tentu saja akan digoreng ketika masuk ke Indonesia. Dan di sini mungkin notes-notes yang mungkin kalian perlu adalah optical zoom-nya itu dari 4 kali jadi 6 kali. Jadi kalau 2 kali multiplier-nya sekarang 0,24 jadi 0,36, digital zoom-nya itu jadi 15 kali. Terus baterainya sih, baterai dari si iPhone 13 Pro Max ini gila banget. Baterai terlama yang bisa ada hadir di seri iPhone. Dan satu lagi itu adalah masalah GPU. Jadi GPU dari iPhone 13 Pro Max dan iPhone 13 biasa itu beda. Jadi GPU ada 5, kalau yang biasa tuh cuma 4. Dan jadi kalau kita rangkumin ya, yang ngebedain tuh cuman lensa tambahan, ProRes video, makro fotografi, 120 Hz dan warna, dan masalah GPU tadi, GPU core. Jadi kalau kalian lebih anaknya gamer abis, ya sebenarnya iPhone XR juga udah cukup sih. Tapi ya kalau gamer abis-abis, ya silahkan pilih iPhone 13 Pro Max atau iPhone 13 Pro. So I guess that's it. Nggak banyak yang bisa gue bahas, tapi ya ada beberapa kekecewaan. Jatuh Apple Pencil-nya, Tuhan Yesus. Oke, ada beberapa kekecewaan yang gue sedikit kesel lah. Jadi kita nggak ngelihat yang namanya AirPods 3. Yang gue rasa Apple tuh udah standby banget punya AirPods 3, cuman dia emang nggak mau rilis aja sampai sekarang. Always on display yang udah terimplementasi di Apple Watch sampai sekarang nggak ada di iPhone, dan adalah itu yang bacot-bacot kemarin masa satelit juga nggak ada. Tapi that's it. Menurut kalian apa yang paling menarik? Kalau gue pribadi tetap di iPad mini dan warna pink dari iPhone 13. Tapi silahkan komentar di bawah, nanti kita diskusi. Besok gue akan naikin video Lazy Talk tentang Beats yang masih berhubungan dengan Apple sebenarnya. Dan nantikan saja di Lazy Gadgets ini mungkin akan berubah konsep sedikit. Akan lebih banyak yang ngisi, nggak gue doang. Jadi kalian nggak bosan lihat muka gue si Cimet ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys. Stay Cimet you all. Bye bye guys.